Salam Bapak Ibu, mari kita menjelaskan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 yang mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, Beloved, if God so love us, we also ought to love one another. Pada ayat Alkitab tersebut beberapa hal yang harus kita pahami, antara lain, yang pertama, apakah Allah mengasihi manusia? Does God love humans? Pada dasarnya Allah sangat mengasihi manusia. Dia ingin manusia itu bahagia kelak bersama Dia, bersama Allah di sorga. Sejak diciptakan manusia itu, Tuhan senantiasa berkehendak agar manusia bahagia. Namun, karena ada hasutan dari setan, manusia yang pertama adalah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan sebagai bukti kepada kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita, yaitu Yesus rela mati dan disalibkan di kayu salib agar manusia itu diselamatkan dari hukuman dosa. Jadi hal ini, bahwa Allah itu mengasihi manusia, itu adalah sangat tepat sekali, sangat benar sekali ini, bahwa Allah itu mengasihi manusia. Bahkan setiap saat Dia mengasihi kita. Dari sejak manusia diciptakan, walaupun manusia itu jatuh ke dalam dosa karena hasutan setan, tetapi Allah kita mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, rela mati, rela disalibkan, rela mengalami penderitaan, hanya karena kita atau sebagai manusia diselamatkan dari hukuman dosa. Jadi luar biasa kasih Tuhan kepada kita manusia di dunia ini. Maka kita sudah sewajarnya mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya, dan kita senantiasa memuji dan memuliakan namanya di sorga, karena kasih Allah itu yang sangat luar biasa kepada kita sebagai manusia di dunia ini, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita pahami, yang dikatakan tadi, maka kita juga harus saling mengasihi. Ya, we also ought to love one another. We also ought to love one another. Di sini kita saling mengasihi. Kita sebagai makhluk sosial tentu sangat diharapkan saling menolong, saling mengasihi, karena antara yang satu dengan yang lain sebagai manusia sosial itu kita tidak bisa dipisahkan. Ya, ada istilah dari pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagai filsuf Yunani, yaitu zoon politikon, manusia saling membutuhkan. Jadi manusia itu menurut Aristoteles tidak bisa hidup sendirian. Dia selalu sebagai makhluk sosial itu dia sangat membutuhkan orang lain dalam melangsungkan kehidupannya di dunia ini. Jadi itulah pendapat daripada Aristoteles. Pendapat berikutnya ada juga yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, seorang filsuf dan ilmuwan dari Inggris, yang mengatakan homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia yang lain.
hal ini adalah sangat bertentangan dengan ayat Alkitab tadi yang mengatakan saling mengasihi. Tetapi dalam istilah homo homini lupus ini, manusia sebagai serigala bagi manusia lainnya, atau manusia yang satu merupakan musuh mangsa daripada manusia yang lain, inilah dia yang tidak sesuai dengan ayat Alkitab itu. Jadi kita juga barangkali ada hal yang harus kita perhatikan di sini. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, Tuhan telah memberikan contoh kepada kita, telah mengasihi kita di dunia ini. Kita sudah dikasihi oleh Tuhan, kita telah diberikan teladan untuk mengasihi kepada kita, telah menolong kita, telah rela di kayu salib untuk disalibkan. Maka kita juga harus saling mengasihi sesama kita, karena Tuhan telah mengasihi kita. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Maka tidak bisa kita balaskan, ya, tidak bisa kita balaskan kasih Tuhan itu kepada kita selain daripada memuji dan memuliakan namanya, mengucapkan syukur kepadanya atas kasih dan karunia-Nya kepada kita. Maka untuk itu juga kita diharapkan oleh Tuhan bahwa kita ini adalah harus mengasihi sesama kita, ya. Mengasihi sesama, apalagi yang sedang mengalami penderitaan atau mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Kalau kita mengasihi orang yang mengalami penderitaan, kalau kita mengasihi orang yang mengalami kesulitan-kesulitan, yang sedang sakit di rumah sakit, yang di penjara, dan lain sebagainya, yang mengalami penderitaan, kalau itu kita kasihi, maka hal itu adalah sama dengan mengasihi Tuhan di surga. Jadi hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi mengasihi Tuhan itu, kita mengasihi Tuhan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita. Luar biasa. Kita harus mengasihi Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hal yang kedua yang kita perhatikan adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah merupakan hukum yang kedua, dan pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini bisa kita baca pada Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat ke-40. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini, mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Sekali lagi, mengasihi Tuhan itu adalah segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita. Sementara untuk mengasihi sesama kita adalah seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi jika seorang berkata, jika seorang berkata dia mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Ini bisa kita baca pada 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan 21. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan dia mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesamanya, itu sama dengan pendusta. Jadi kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama. Jadi itulah yang diharapkan pada ayat Alkitab ini, yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan juga telah mengasihi kita. Dan
kita mengasihi sesama kita sama dengan mengasihi diri kita sendiri. Dan mengasihi orang yang mengalami penderitaan, mengasihi orang yang mengalami kesulitan, baik itu karena penyakit, karena sesuatu penderitaan yang dialami, pergumulan, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan dalam hidupnya. Dengan kita menolong orang yang demikian, yang mengalami penderitaan, yang sedang dalam keadaan sakit atau di penjara dan lain sebagainya. Kalau kita mengasihi orang seperti itu, kalau kita menolong orang yang seperti itu, maka itu juga sama dengan mengasihi Tuhan. Jadi inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam ayat Alkitab ini dalam hidup kita sehari-hari. Barangkali demikian penjelasan mengenai firman Tuhan ini. Terima kasih.